Halo teman-teman, welcome back to my channel di Rama FNU, dimana channel ini adalah channel tentang kapal pesiar. Nah, dimana salah satunya adalah trik dan tipsnya untuk melamar di kapal pesiar, dan juga pekerjaan-pekerjaan atau keseharian kita pada saat di kapal pesiar, dan juga pastinya liburannya pada saat kapal kita sandar di suatu kota dan negara yang telah ditentukan. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang tanggung jawab sebagai galley steward atau utility di kapal pesiar. Dan tidak lupa juga saya akan membahas tentang gajinya utility atau galley steward di kapal pesiar. Oke teman-teman, jadi bekerja di kapal pesiar sebagai utility atau galley steward itu sudah banyak yang kenal ya. Mungkin beberapa orang sudah ada yang tahu apa itu utility, apa itu galley steward teman-teman. Jadi sedikit pengetahuan tentang utility atau galley steward, yaitu galley steward itu utility itu bukan cuma membersihkan piring dan peralatan-peralatan dapur, tetapi juga ada tanggung jawab lainnya ya. Jadi setiap orang itu kita masing-masing diberi tanggung jawab. Sebagai utility itu kita masing-masing punya tanggung jawab teman-teman. Jadi mungkin inilah salah satu pembahasan yang kita akan bahas, apa-apa saja tanggung jawabnya di kapal pesiar sebagai utility teman-teman ya. Jadi saya sudah rangkum ini sebagian, saya sudah catat apa-apa saja, dan ini semua saya catat sesuai dengan pengalaman saya ya. Sebelum saya ke Koki itu, ke Chef itu, saya sudah menjalani satu kontrak sebagai utility atau galley steward. Nah, kita di sini juga akan membahas tentang gajinya ya. Jadi kita akan satu kali membahas gaji utility itu berapa, gaji steward itu berapa di perusahaan ini ya. Jadi di sini langsung saja, tanggung jawab galley steward itu salah satunya adalah yang pertama menjaga kebersihan area dapur. Jadi maksudnya ini menjaga kebersihan area dapur itu lantai dan semua di area-area dapur yang ada di dalam kapal itu kita harus menjaga kebersihannya teman-teman. Jadi bukan cuma di area mesin cuci piring ya, tetapi juga dapur-dapur kita, dapur-dapur chefnya kita harus membersihkannya ya pada saat chefnya udah selesai kerja. Jadi sebelum mereka masuk lagi kerja itu harus galenya harus bersih dan siap untuk dipakai lagi. Jadi ini ada khusus orang yang tugasnya membersihkan saja area dapur untuk koki. Jadi bukan yang tugasnya cuci piring, membersihkan juga galeng, tidak, ada orang yang khusus membersihkan itu teman-teman. Jadi yang kedua itu bertanggung jawab atas kebersihan equipment dapur. Nah contohnya yaitu spatula-spatula yang kita pakai, yang dipakai sama koki itu dialah yang membersihkan. Nah juga pot yang dipakai memasak sama koki itu dia juga yang membersihkan. Terus grillnya yang dipakai sama koki itu dia juga yang membersihkan. Semualah yang ada di dalam area tempat memasak koki atau hotline, kita kenal dengan kata hotline ya, itu harus bersih semua. Nah yang ketiga membersihkan piring dan gelas. Nah ini ada juga orang yang khusus membersihkan gelas dan piring teman-teman. Jadi beda, itu tadi yang saya bilang beda, yang posisinya yang membersihkan dapur dan juga membersihkan gelas. Jadi kita di kapal pesiar itu banyak teman-teman, banyak orang di atas kapal dan banyak kru sebagai utility ya, sebagai galley steward. Yang keempat yaitu menjaga kebersihan mesin cuci piring dan
pot wash mesinnya. Nah, yang kayak gini, yang cuci piring yang ini, terus yang pot wash yang kayak gini, itu kita harus menjaga kebersihannya teman-teman. Jadi bukan cuman asal kita pakai saja habis itu pakai tinggalin, tidak. Jadi habis kita pakai itu, terus sebelum kita pakai juga itu piring-piringnya itu kita harus priwas dulu teman-teman. Jadi yang kotor-kotor itu kita semprot dulu, priwas, habis itu agak bersih kita masukin di mesin. Jadi maksudnya ini menjaga kebersihan mesin itu menjaga dari kualitas air dan menjaga dengan apa namanya kebersihan di area-area tempat cuci piring ini, supaya nanti tidak terlalu banyak sampah di dekat-dekat mesin cucinya itu ya teman-teman. Jadi kita harus membersihkan atau mengganti airnya yang seharusnya ya. Jadi setiap habis kita pakai, misalnya nih kita pakai buat lunch ya, jadi habis kita lunch itu habis waktu lunchnya kita harus bersihkan dulu airnya, kita drain semua, buang semua airnya yang lama sudah kita pakai, terus kita ganti air yang baru supaya ready untuk dipakai buat dinernya nanti teman-teman. Jadi mungkin ini sedikit pengetahuan buat teman-teman sekalian yang ingin mengapply atau melamar sebagai galley steward di kapal pesiar ya. Jadi udah naik di kapal tidak apa namanya, tidak kaget lagi ini yang harus dikerjakan, ini yang harus tidak dikerjakan ya. Ini sedikit pengetahuan teman-teman buat kalian. Yang kelima yaitu menjaga kebersihan rak-rak piring dan gelas. Jadi di samping mesin-mesin itu ada tempat untuk menyimpan piring-piring yang kecil dan gelas dari bar atau gelas dari dining room ya. Nah, itu kita pisahkan dengan rapi, tata dengan rapi, dan jangan lupa sebelum kita simpan itu kita harus betul-betul teliti, harus betul-betul bersih teman-teman. Jadi bersih dari rak dan juga stainless raknya itu yang ditempati untuk menyimpan itu kita harus bersihkan dulu sebelum kita taruh ya, supaya bos kita pada saat berkunjung di tempat kerja kita tidak terlalu banyak ngomel buat kita ya, karena semuanya udah rapi dan bersih. Nah, selanjutnya yaitu menjaga kebersihan troli buat piringnya. Nah, jadi troli piring itu ada teman-teman. Jadi buat dinner plate itu sebenarnya sama pasta bowl dan apalagi namanya salad bowl itu ada trolinya. Nah, itu kita juga harus jaga kebersihannya. Jadi pada saat datang yang namanya SPH, setiap embarkasi itu kan ada namanya SPH, itu harus bersih. Nah, harus betul-betul bersih dari bawah, dari dalam troli itu harus betul-betul bersih. Habis itu kita masukin piring yang kita masukkan juga itu tidak boleh ada bercak-bercak hitam atau ada yang rusak atau ada yang pecah sedikit, itu buang. Habis itu kita betul-betul teliti masukin piringnya. Terus kadang-kadang ada orang direk ya, di plastik wrap keliling tutup. Ada juga sebenarnya ada sih apa namanya plastik penutupnya tersendiri teman-teman. Nah, oke, itulah tadi untuk kebersihan troli ya. Jadi yang ketujuh yaitu mengontrol dan memastikan trash bin selalu rapi dan tidak tercampur antara food waste, botol, kertas dan kaleng. Nah, maksudnya ini di kapal kan ada beberapa macam tempat sampah ya, ada yang merah, ada yang kuning, ada yang biru, ada yang abu-abu ya, abu-abu. Jadi abu-abu itu buat botol, terus yang biru itu buat kaleng, yang merah itu buat kertas dan plastik, dan yang kuning itu buat makanan atau sisa makanan ya. Jadi yang kuning ini buat sisa makanan, yang merah ini ya plastik sama paper. Terus ini juga tulang-tulang kayak tulang sapi itu masuk di apa namanya, di warna merah. Nah, ini sedikit pengetahuan juga teman-teman ya. Jadi hafal nama-nama bin atau warna-warna tempat sampah, terus fungsinya. Nah, ini salah satu juga pertanyaan-pertanyaan pada saat interview di kapal pesiar teman-teman ya. Oke. Nah, lanjut nomor 8 yaitu mengontrol dan memastikan temperatur air mesin sesuai dengan SOP. Nah, ini tadi teman-teman, mesin ini mesin cuci piring sama cuci
pot itu yang stainless itu mesin cuci pan itu masing-masing mempunyai suhu tertentu yang ditentukan ya, suhu yang ditentukan sesuai dengan standar USPH di kapal pesiar ya. Jadi kalau tidak salah yaitu kalau masalah temperature ini nanti saya bahas ya, yang jelas itu kita punya standar panas air di mesin-mesin cuci piring dan pot tersendiri ya. Nah, yang ke-9 teman-teman itu setiap pagi harus setup galley. Jadi di sini itu utility masuk jam 6 itu setup galley-nya, menyiapkan tempat sampah, menyiapkan tribucket system, terus menyiapkan paper towel. Di setiap hand washing itu kan ada paper towel. Nah, itu harus disiapkan betul-betul siap supaya kita sebagai koki itu datang langsung siap untuk dipakai galley-nya. Jadi kita sebagai utility itu cepat-cepat bangun, cepat ada waktu kita untuk setup galley. Habis itu koki datang untuk prepare makanannya ya. Nah, di sini juga teman-teman tribucket system itu kalian harus tahu ya fungsinya masing-masing ya. Jadi tribucket system kan ada warna merah, ada warna grey atau abu-abu, terus ada warna putih ya. Di sini kita bahas tentang tribucket system, yaitu grey bucket itu buat wash, warm water with detergent, wash surface with white pad. Jadi di dalam itu ada sabun, terus ada namanya white pad ya. Terus yang red bucket itu buat clean clothes atau buat membersihkan ya, buat membersihkan sisa-sisa sabun itu. Jadi di dalamnya itu ada clean clothes, rinse wash surface with warm water. Jadi di dalamnya itu ada air hangat dan juga dengan towel warna putih. Towel warna putih itu handuk-handuk yang warna putih ya. Jadi kita di kapal itu udah ada tersendiri ya towelnya. Nah, yang ketiga itu white bucket itu buat sanitize. Jadi di dalamnya itu ada namanya bleach water. Nah, itu harus ada bleach water itu yang direkomendasikan 100 sampai 150 ppm bleach water di dalamnya. Jadi itulah water minimumnya itu 75 Fahrenheit. Jadi 75 Fahrenheit berapa derajat Celcius itu ya, kurang tahu berapa. Nah, itu tadi teman-teman tribucket system ya. Ini juga pasti keluar pada saat interview kapal pesiar tribucket system ya. Jadi pelajari saja tribucket system, tentang bin atau tempat sampah, pelajari saja tentang itu ya, supaya pengetahuannya lebih luas lagi teman-teman. Terus yang ke-10 itu inilah, yang ke-10 ini mungkin ini yang terakhir, yaitu membersihkan grill dan equipment memasak lainnya. Jadi yang aku bilang tadi itu grill itu semua sama oven di galley itu yang membersihkan itu utility sebenarnya. Jadi kecuali kalau oven itu dibersihkan sama anak utility yang malam ya, yang masuk malam. Kalau grill itu bisa dibersihkan sama yang pagi, habis itu dipakai lagi buat sore, dipakai lagi buat kopinya. Tapi kalau ovennya itu kalau tidak kotor tidak bersihkan ya teman-teman. Nah, itu tadi salah satu pekerjaan utama sebagai utility atau galley steward teman-teman. Nah, kita bahas tentang side jobnya ya, atau kerja sampingannya sebagai utility apa saja. Yang umum itu seperti membantu provision atau loading teman-teman. Jadi membantu provision itu ceritanya pada saat embarkasi provision itu loading atau memasukkan barang-barang itu, mereka membantu untuk mengangkat barang-barang tersebut dan merapikan barang-barang tersebut. Nah, seperti ini contohnya teman-teman yang di foto ini ya. Nah, yang kedua yaitu support buat luggage tamu pada saat embarkasi atau malam terakhir buat tamunya, itu membantu housekeeping untuk
mengambil koper-koper tamu untuk menyimpan di troli dan buat dikeluarkan besok paginya ya. Jadi itu side job buat utility. Nah tapi kalau membantu membantu housekeeping itu side jobnya dibayar teman-teman. Jadi kalau tidak salah itu 30 dalam satu kali membantu. Satu embarkasi itu kan satu kali aja ya, ada yang gituan. Jadi mungkin satu kali gitu dibayar $30. Nah yang ketiga itu side jobnya utility itu banyak teman-teman. Jadi mungkin teman-teman sudah tahu, beberapa teman yang sudah bekerja di kapal pesiar sudah tahu side job apa saja yang bisa dibuat oleh utility, seperti membersihkan silver, terus membuang botol dari bar, atau membawa napkin ke laundry ya. Jadi itu salah satu side job teman-teman. Jadi masalah harga atau pembayarannya itu tergantung kalian berapa dealnya buat waiter dan anak barnya. Nah oke teman-teman, itulah salah satu dari tugas utama dan side job sebagai utility di kapal pesiar. Dan yang teman-teman tunggu adalah masalah gaji utility atau tukang cuci piring di kapal pesiar berapa. Nah mungkin sudah ada yang tahu teman-teman. Jadi gaji di kapal pesiar itu kurang lebih 13 juta teman-teman. Bayangkan, tukang cuci piring di kapal pesiar itu gajinya kurang lebih 13 juta. Belum dengan side job yang tadi saya bilang ya. Kalau kalian semakin banyak dapat side job, semakin bisa mengalahkan gaji koki, bisa mengalahkan gaji saya gitu. Apalagi masih komi, bisa mengalahkan gaji kita dalam satu bulan. Tergantung dari kalian sebenarnya, kalian rajin mendapatkan side job lebih banyak lagi. Jadi gaji sebagai tukang cuci piring itu di kapal adalah kurang lebih 13 juta, atau dolarnya itu kurang lebih $900 teman-teman. Itu per bulan. Dalam 2 minggu itu diterimanya bagi duanya teman-temannya. Jadi kita di sini tuh gajian setiap 2 minggu. Jadi dalam 1 bulan itu kita gajian 2 kali teman-teman. Oke teman-teman, mungkin ini dulu pembahasan yang kita bahas untuk hari ini. Kalau ada tutur kata yang salah mohon dikoreksi, dan kalau ada tambahan silahkan ditambahkan di kolom komentar bagi teman-teman yang sudah pengalaman di kapal pesiar dan sebagai utility. Silahkan ditambahkan di komentar, karena saya juga baru belajar dan saya kasih teman-teman ini sesuai dengan pengalaman yang pernah saya dapatkan di kapal pesiar. Oke, kata-kata untuk hari ini, tidak ada yang sia-sia buat seorang pejuang. Oke teman-teman, see you on board dan sampai jumpa. Salam Ewako.